Pati itu kota yang multikultural ya. Kalau kita berbicara masalah Pati dulu, yaitu kota ada banyak pondok pesantren, ada banyak keragaman. Nah, kalau kita tarik cikal bakal penulis-penulis di Pati itu atau penggiat-penggiat literasi di Pati kebanyakan adalah orang-orang yang tidak jauh-jauh dari daerah pesantren. Sebenarnya banyak di Pati ya. Ada salah satunya yang kita gawangi ini adalah Rumah Gandrung Sastra, punyanya salah satu sastrawan Pati juga ya, namanya Alut Pati. Ini juga menjadi salah satu penggiat literasi dari tahun 2012 dengan Gandrung Sastra, mengajak anak-anak perkampungan ini, entah itu dari pesantren maupun yang masyarakat umum, untuk berliterasi di bidang baca dan tulis. Emang ranah kita adalah sastra, karena kenapa kita ngambil jalur sastra ini sebenarnya paling diminati oleh masyarakat kita, terutama anak-anak muda. Bidikan kita adalah anak-anak muda. Pada tahun itu emang kita membuat event pelatihan penulisan, pementasan, bahkan pengarsipan berupa buletin. Ini tujuannya adalah bagaimana memotivasi masyarakat secara umum, terutama generasi muda, untuk menumbuhkan kesadaran atau menumbuhkan sebuah kebudayaan literasi di dalam diri mereka masing-masing. Literasi di Kota Pati sangat luar biasa dalam arti tanda kutip gitu. Tidak menyeluruh, tapi khususnya adalah di dunia pesantren. Kalau Anda bertanya bagaimana literasi di Pati, ya sama sebenarnya, sama seperti yang lain, hanya saja Pati terselamatkan masalah literasinya karena Pati banyak pesantren. Karena memang pesantren itu sebenarnya adalah khazanah literasi. Pesantren itu adalah pusat pendidikan dan kaderisasi ulama yang basisnya adalah literasi. Kita tahu bahwa di pesantren itu setiap hari para santri selain mereka berjamaah, kemudian mengikuti beberapa aktivitas-aktivitas kepesantrenan, yang menjadi ruh atau spirit dari pesantren itu adalah kitab kuning. Maka tidak heran karena tradisi itu dibangun dan sejak lama, sudah beratus-ratus tahun, maka banyak sekali para ulama atau para kiai kita, terutama di Kajen, yang memiliki tradisi menulis dan membaca yang baik. Dalam istilah Pierre Bourdieu itu, seorang antropolog, itu disebut sebagai habitus atau kebiasaan-kebiasaan yang diulang secara terus-menerus sehingga mengakar, mendarah daging, menubuh di dalam dirinya, atau dalam bahasa psikologi itu disebut sebagai decimentation. Artinya hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan secara terus-menerus itu nanti akan menjadi karakter, menjadi ciri khas, menjadi kemampuan dasar yang dimiliki oleh para santri itu. Apalagi kalau kita melihat beberapa alumni Kajen juga yang sudah menulis beberapa karya seperti Kang Sahal Jepara, kemudian ada namanya Mas Eko Kun Kajari, ada namanya Mas Aziz yang sekarang tinggal di daerah Semarang sana. Itu juga selama di Kajen mereka sambil berkarya, menulis buah kitab, menulis buku, maksud saya ada yang novel, ada yang kumpulan cerpen, ada yang buku-buku renungan ya, refleksi atau esai.
gerakan literasi di Kajen ini akan semakin lebih cepat dan semakin lebih berkembang dengan pesat, karena bahan para santri ini tidak terbatas. Kajen telah merubah banyak paradigma yang saya pegang. Pandangan saya tentang kehidupan, visi misi saya tentang kehidupan itu banyak yang berubah di Kajen. Di antara salah satunya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya nulis Guntur Lucuk Bulan ini. Dan itu memang saya tulis di antaranya dulu saya belum melihat ada novel-novel yang mengangkat pesantrennya dari sisi perjalanan santri ngaji. Terus khidmah ke kiai, tawaduk santri, terus takdim kepada kiai itu belum ada dulu. Saya lihat kalau kayak ayat-ayat cinta itu kan lebih ke Islam secara modern dan dipandang dari bagaimana Islam bergumul dengan peradaban modern. Nah, untuk yang Islam tradisional ala pesantren tradisional seperti di Kajen itu perlu diungkap. Akhirnya terus saya ketemu dengan Gus Farid, ketemu dengan perpustakaan Mutamakin. Terus akhirnya sudah Gus, ini saya naskah kutak kayak sampean, saya berikan ke perpus Mutamakin biar nanti bisa dinikmati oleh publik. Dan ternyata di luar dugaan, setelah kita launching pertama kali, kalau nggak salah 2015 itu cetakan pertama, di pasaran langsung habis. Surah itu hanya beberapa hari, cetakan pertama langsung habis. Tapi ternyata yang tulisan yang masih butuh banyak diperbaiki, masih butuh banyak disempurnakan, itu ternyata respon publik sangat luar biasa. Di Kajen dulu itu ya pas awal-awal di Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin kan hidup di abad ke-17-18. Itu kita sudah diberi contoh literasi Kajen. Contohnya adalah Masjid Kajen itu sangat kaya literasi. Nah, banyak simbol-simbol di situ. Ada tulisan sing penditku ngusap ingbu, atau yang bisa dibaca banyak versi. Nah, terus ada hal-hal lain yang ternyata dari sisi makna makna tasawuf itu sangat dalam. Arab itu ada pepatah begini, kun kitaban walau bila unwan. Kun kitaban, jadilah kamu sebuah kitab. Jadilah kamu sebuah kitab. Artinya apa? Kitab itu kan sudah tertulis. Baik kamu itu menulis sendiri atau ditulis oleh orang lain kemudian kamu jadi buku. Kun kitaban, jadilah kamu buku. Baik ditulis oleh orang lain ataupun menulis sendiri. Walau bila unwan, meskipun kamu tidak memiliki judul, meskipun kamu tidak memiliki nama besar, tidak punya nasab, tidak punya judul lah, katakanlah seperti itu, insya Allah akan banyak manfaatnya. Kun kitaban walau bila unwan.